Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Mengapa sih kita itu mau menjadi sales atau cita-citanya atau pekerjaannya itu pengen menjadi sales atau marketing. Nah, pekerjaan sales atau marketing merupakan posisi pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan dan paling banyak diminati karena sales marketing adalah ujung tombak berjalannya sebuah perusahaan. Mengapa paling banyak diminati? Karena jenjang karirnya masih panjang dan cukup menjanjikan bagi orang yang serius menjalankan posisi sebagai sales marketing. Tetapi kadang bagi pemula yang baru terjun ke dunia sales atau marketing masih bingung cara sukses dan berhasil sebagai sales. Saya dulu adalah seorang sales di salah satu perusahaan. Karena basic saya tidak ada sales atau daya jual, dan juga cara bicara saya kurang bagus ya. Dikarenakan saya adalah seorang teknik. Saya dulu sekolah di teknik sipil, tidak ada kaitannya dengan penjualan. Kemudian saya sebelumnya saya kerja di beberapa perusahaan yang berhubungan dengan bidang saya, sekitar 5 tahun saya di bidang dunia konstruksi. Kemudian saya mencoba untuk beralih ke dunia sales marketing. Awal-awal saya itu bingung dalam arti bisa jualan atau tidak. Karena dunia marketing itu kita harus pede untuk menjelaskan produk yang akan kita jual. Dari awal yang saya lakukan itu adalah memahami produk yang akan kita jual. Kemudian targetnya kita ke siapa aja yang harus kita deketin atau kita propose. Kemudian sampai akhirnya kita bisa jualan. Saya dari awal jadi sales sampai ke penjualan itu cukup lumayan lama. Sekitar 1 bulanan saya baru bisa jual produk yang saya jual di perusahaan yang saya ikuti. Karena pada saat itu adalah perusahaan bergerak di bidang produk material bahan bangunan. Ya, khususnya di material firestop itu sendiri. Kemudian saya terus belajar dan sampai bisa menghasilkan atau capai target ya. Saya mencapai target, kadang-kadang lebih dari target. Nah, di situ saya mulai menikmati atau mengikuti irama suatu pekerjaan. Karena prinsip saya adalah belajar, terus belajar. Apapun yang diperintahkan atasan saya tidak pernah menolak atau bilang tidak bisa. Akan tetapi saya selalu menjelaskan ke atasan saya, walau bukan di bidang saya memberi jawaban, akan saya coba. Nah, setiap yang diberikan atasan saya perintah atau memberikan tugas, saya selalu mengerjakan tepat waktu. Nah, di situ saya mulai memberikan hasil-hasil yang bagus ke perusahaan saya.
Nah, dari sistem sales itu sendiri adalah selain kita mengejar gaji, kita harus mengejar target dan komisi yang akan kita dapatkan. Nah, dari komisi-komisi itu adalah kita simpan buat tabungan, sedangkan gaji kita adalah kita buat kehidupan sehari-hari. 5 tahunan saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya, kemudian saya coba mengundurkan diri, yaitu saya resign, kemudian saya membangun usaha sendiri dengan bidang yang sama. Nah, di situ saya mulai usaha kecil-kecilan, dapat proyek kecil-kecilan mengikuti kemampuan finansial atau modal yang saya punya. Karena awal dari usaha itu sendiri kita tidak boleh melebihi batas kemampuan kita, yaitu modal. Misal kita punya dana atau modal itu 50 juta, kita cari proyek kurang dari 50 juta. Umpamanya proyek kita modal 50 juta, kita cari proyek di bawahnya sekitar 30-40 juta. Karena kita harus mempunyai save buat biaya operasionalnya. Nah, dari situ kita setelah kita membatasi proyek-proyek menjual produk kita itu sendiri, supaya kita tidak berjalan tapi modal sudah habis. Nah, di situ kita harus antisipasi mengenai modal yang kita punya. Sekian cerita singkat dari saya sebagai sales. Mudah-mudahan yang mau jadi sales jangan patah semangat, karena kunci sukses kita itu adalah ada di diri kita sendiri. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.